Dan kami sudah terhubung lewat sambungan telepon dengan Ketua MUI Bidang Fatwa Asroruniam Soleh. Selamat sore Pak Niam, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas Ferdi? Baik Pak Niam, apa kabar Pak? Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, Ya, alhamdulillah. sehat ya. Baik Pak, terima kasih sudah bergabung dengan kita sore ini. Langsung saja Pak Niam, kita ingin menanyakan lebih lanjut. Audit lapangan kan kemarin sudah soal vaksin ini. Pendalaman dengan diskusi secara menyeluruh juga sudah dilakukan. Sehingga kajiannya rampung sore ini dan sudah diplenokan juga dan sudah diumumkan juga. Kita ingin memastikan lagi apa kemudian yang bisa dipahami masyarakat soal uji halal dari vaksin Sinovac ini Pak Niam. Ya, yang perlu dipahami bahwa proses awal sampai akhir auditing sudah dituntaskan. Kemudian hari ini dilaporkan ke sidang pleno dan setelah itu dilanjutkan pembahasan oleh pimpinan dan anggota Komisi Fatwa mengenai aspek kehalalannya dan sudah disampaikan atas pertimbangan syar'i dan juga menimbang melihat hasil proses audit lapangan dinyatakan halal dan tetapi ada satu lagi yaitu aspek kebayiban karena halal dan thayyib itu pada hakikatnya satu kesatuan yang tak terpisahkan di dalam kebolehan penggunaannya. Maka sungguh pun tadi rapat Komisi Fatwa sudah menetapkan aspek halal dan suci terhadap produk vaksin Sinovac ini, tetapi mengenai boleh atau tidaknya digunakan pada aspek syar'i itu menunggu kepastian dari Badan POM. Karena itu final fatwa itu nanti saat Badan POM sudah menegaskan mengenai aman atau tidaknya vaksin ini untuk digunakan. Oke, Pak Niam untuk kembali menegaskan agar tidak kemudian jadi misinformasi di tengah masyarakat, pertimbangannya kalau saya tidak salah mohon dikoreksi ada ingredients begitu ya, ada proses juga yang menjadi concern dari MUI sendiri untuk menetapkan vaksin ini halal dan aman digunakan. Selain itu apa lagi Pak? Pada aspek kehalalan itu dua aspek. Aspek yang pertama terkait dengan komposisi bahan, kemudian aspek yang kedua adalah proses produksi. Nah, di dalam proses auditing ini sesuai dengan paparan yang disampaikan oleh tim auditor dan juga pendalaman dalam rapat Komisi Fatwa, produk vaksin ini di dalam proses produksinya itu tidak intifa atau tidak memanfaatkan dan juga tidak bersentuhan dengan babi atau bahan yang tercemar babi dan juga tidak menggunakan atau memanfaatkan bahan yang berasal dari dari bagian organ manusia. Nah, artinya ini adalah temuan yang inti karena itu menjadi salah satu titik kritis ya. Kemudian proses-proses berikutnya sungguh pun ada interaksi dengan bahan najis, tetapi ada proses pensucian secara syar'i atau tatbir syar'i dengan menggunakan water for injection, air yang dalam jumlah antara 900 sampai 1.200 liter untuk kepentingan purifikasi. Artinya proses itu sudah memenuhi kaidah tathir syar'i dalam proses produksinya. Dan karenanya kemudian disimpulkan vaksin produksi dari Sinovac ini halal dan suci. Cuma yang terkait dengan kebolehan itu tergantung dengan tingkat keamanan dan juga tingkat khasiat serta efikasinya yang masih di dalam proses kajian di Badan POM. Kenapa saya bertanya kemudian soal ini Pak? Karena memang masih ada kebingungan di tengah masyarakat untuk menafsirkan bahwa penggunaan vaksin ini halal atau tidak, khususnya di konsennya ke hal itu. Sambil kita menunggu nanti aspek ketoyibannya yang akan dikeluarkan oleh BPOM. Apakah kemudian Pak, selanjutnya ini akan mempengaruhi tidak menunggu aspek ketoyibannya ini dengan rencana vaksinasi yang akan kita tahu 13 Januari ini Presiden juga akan melakukan vaksinasi, belum ada perubahan sejauh ini?
Ya, yang pasti kita semua memiliki komitmen dalam mengikhtiarkan proses vaksinasi secepat mungkin, tetapi pada saat yang sama juga mempertimbangkan aspek kehalalan dan juga keamanan Ya. agar komprehensif jaminan keamanan dan juga keselamatan masyarakat. Jangan sampai kemudian karena pertimbangan satu hal kemudian kita terlupakan hal yang lain. Oke. Hanya pengen vaksinasi tetapi vaksinnya nggak aman. Tentu kan Oke. itu nggak pas juga. Oke. Makanya ini menjadi satu kesatuan tak terpisahkan. Oke. Tentu kita semua berharap adalah cepat untuk mempercepat perlindungan kepada masyarakat, memutus mata rantai peredaran COVID-19 sehingga masyarakat memperoleh jaminan keamanan. Oke, Pak Niam, singkat saja Pak, apa yang ingin ditegaskan Pak soal vaksinasi ini yang akan dilakukan secara nasional sambil menunggu satu langkah lagi? Ya, yang pertama masyarakat perlu memahami secara utuh bahwa imunisasi atau vaksinasi sebagai salah satu ikhtiar untuk menjamin keselamatan dan juga kesehatan jiwa itu memenuhi kaidah syar'i. Dan vaksin yang ada ini pada aspek kehalalannya setelah dilakukan pemeriksaan ini memenuhi kualifikasi halal dan suci, tetapi mengenai kebolehan penggunaannya kita tunggu hasil akhir dari Badan POM. Mudah-mudahan masyarakat bisa memahami dan ini menjadi panduan agar juga tidak terombang-ambing oleh berita, oleh kutipan-kutipan yang bisa jadi sumbernya belum bisa dipertanggungjawabkan. Baik, terima kasih Pak Asrorun Niam Soleh sudah bergabung dengan kita sore ini. Terima kasih Mas Ferdi. Terima kasih, Assalamualaikum.